Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Miswanto di channel Hidroponik Morowali. Baiklah sahabat hidroponik dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tahapan bagaimana cara berbudidaya hidroponik secara baik dan benar dengan cara memanajemen tanam yang baik yang benar. Adapun tahapan-tahapan yang akan kita jelaskan di sini adalah budidaya sayuran hidroponik untuk skala industri rumahan. Jadi dalam budidaya ini kita bisa memproduksi sayuran sehat dan segar untuk kapasitas 10 kg sampai dengan 15 kg. Marilah kita simak tahapan berikut ini. Baiklah sahabat hidroponik, tahapan yang pertama adalah persemaian. Persemaian merupakan salah satu tahapan yang pertama dalam penanaman sayuran hidroponik. Persemaian yang baik dan benar akan menghasilkan benih atau bibit yang berkualitas baik. Untuk skala produksi rumah tangga sendiri, di sini saya menggunakan dua tahap persemaian. Ada persemaian tahap 1 dan ada persemaian tahap 2. Di mana persemaian tahap 1, persemaian yang kita lakukan di talang atau nampan sampai tanaman itu berumur 7 hari. Kemudian kita pindahkan ke persemaian tahap 2. Mari kita simak. Persemaian merupakan tahapan awal yang sering kita pakai dalam media menanam sayuran hidroponik. Persemaian yang bagus dapat menghasilkan benih-benih yang atau bibit-bibit yang berkualitas bagus. Untuk teknik persemaian hidroponik yang sering digunakan oleh masyarakat umum, kita menggunakan dua teknik. Yang pertama menggunakan teknik prasemai, yang kedua kita menggunakan teknik langsung kita letakkan benih ke dalam rock wool ataupun spon. Untuk media persemaian kita bisa menggunakan beberapa media, salah satunya di sini rock wool, terus kita bisa juga menggunakan spon. Untuk tahapan persemaian sendiri, saya menggunakan dua tahap. Ini adalah tahap yang pertama. Tahap yang pertama saya semai biji atau benih ke dalam nampan atau talang. Setelah benih berkecambah selama 1 kali 24 jam, kemudian kita kenakan sinar matahari. Dan untuk persemaian di nampan ini, tanaman siap sampai 7 hari, kemudian kita pindahkan ke persemaian tahap 2. Persemaian yang berikutnya adalah kita menggunakan media talang untuk menyimpan benih-benih yang sudah tumbuh di nampan selama 7 hari. Kemudian kita pindah ke proses persemaian yang kedua. Di sini tanaman bisa kita simpan sampai berdaun 3 atau berdaun 4. Setelah tanaman berdaun 4, kemudian nanti akan pindah ke peremajaan. Pada proses persemaian tahap 2 ini, tanaman sudah kita berikan nutrisi. Untuk nutrisinya bisa berkisaran antara 600 sampai 700 ppm. Yang berikutnya adalah peremajaan. Sahabat hidroponik, jadi untuk peremajaan ini merupakan modul yang kita buat untuk membesarkan tanaman kita setelah proses persemaian. Ketika kita menggunakan sistem peremajaan, maka panen kita pun akan semakin teratur dan waktu semai pun akan semakin teratur. Jadi fungsi dari peremajaan ini adalah untuk membesarkan tanaman sebelum ke media pembesaran, supaya tanaman sudah kokoh, siap, dan memiliki batang yang kuat. Setelah tanaman sudah memiliki 3 atau 4 daun di bagian persemaian tahap 2, kemudian kita pindahkan ke modul peremajaan. Modul peremajaan kita bisa menggunakan pipa PVC ukuran 2 inch. Untuk tahap awal kita pindah tanaman masih kecil. Di modul peremajaan, tanaman
kita bisa perkirakan sampai kira-kira tanaman siap untuk kita pindahkan ke modul pembesaran. Untuk di modul peremajaan sendiri, jarak tanam yang kita gunakan bisa menggunakan jarak tanam antara 15 cm 15 cm menggunakan pipa 2 inch. Ini merupakan salah satu tanaman atau jenis tanaman selada yang sudah bisa kita pindah ke modul pembesaran. Jadi untuk modul peremajaan kita bisa perkirakan ketika tanaman sudah bisa kita pindahkan ke modul pembesaran, harusnya kita pindahkan. Di sini saya menggunakan modul peremajaan untuk skala produksi. Ketika kita menggunakan skala rumahan atau skala rumah tangga, kita pun bisa melakukannya atau tergantung kondisinya. Untuk modul peremajaan sendiri, kita di sini sudah menggunakan pekatan nutrisi sekitar 700 sampai 800 ppm. Untuk tanaman selada saya menggunakan 800 ppm. Yang berikutnya adalah modul pembesaran, di mana modul pembesaran ini berfungsi untuk membesarkan sayuran hidroponik sampai masa panen tiba. Untuk modul pembesaran menggunakan pipa PVC dengan ukuran 2,5 inch. Untuk jarak tanam pada modul pembesaran pada umumnya untuk tanaman hidroponik bermacam-macam. Untuk tanaman selada sendiri memiliki jarak tanam 20 x 20 cm untuk jarak tanam yang paling minimal. Sedangkan untuk jarak tanam yang maksimal bisa sampai 30 x 30 cm. Tahapan berikutnya adalah modul pembesaran atau tahapan pembesaran. Di sini tanaman akan kita pelihara sampai tanaman itu siap panen. Untuk modul pembesaran sendiri, untuk pipa yang paling pas kita menggunakan pipa PVC 2,5 inch atau bisa juga menggunakan talang air kotak yang sudah dimodifikasi. Di modul pembesaran ini kita menggunakan pipa 2,5 inch dengan jarak tanam 20 x 20 cm untuk yang paling minimal untuk tanaman selada. Kemudian kalau mau maksimal kita menggunakan jarak 25 ataupun 30 cm. Jadi inilah kondisi tanaman yang ada di pembesaran. Ketika tanaman sudah siap dipindahkan ke modul pembesaran, maka kita akan pindahkan. Ini tahap awal dari yang saya pindahkan ke modul pembesaran. Nanti akan kita lihat yang sudah mulai besar. Inilah modul pembesaran yang sudah berkisar 1 minggu di modul pembesaran. Jadi tanamannya sudah mengalami pembesaran dengan cepat. Untuk di sini saya menggunakan jarak tanam 20 x 20 cm. Jadi modul pembesaran ini kita gunakan untuk membesarkan sampai tanaman hidroponik kita siap panen. Untuk pekatan nutrisi yang kita gunakan di modul pembesaran, kita menggunakan 800 ppm untuk tanaman selada. Dan ketika kita menanam tanaman sayuran lain bisa kita sesuaikan. Ini merupakan salah satu modul pembesaran yang sudah siap panen. Ketika tanaman sudah siap panen, maka kita harus panen secepatnya. Jangan sampai tanaman itu, untuk tanaman selada khususnya, dia akan tinggi dan akan keluar bunga. Dan ketika tanaman selada sudah tinggi, maka rasanya akan kurang bagus atau pahit. Jadi konsumen bisa mengeluh pada saat membeli sama kita.